Hai Om. Oke. Hai, hai. Ya. Ya, aku Oke, merangkap oke, MC udah aja siap. deh malam ini. Ntar aku Kenapa? mau merangkap MC nak. Aku malam Ya, ini ya, mau nanti ya. wawancara Om Robert nanti tentang lagu. Ngobrol-ngobrol aja. Oke, Jadi oke, oke. selamat malam teman-teman semua. Kembali di lebih dalam Ya, lagi. Yang biasanya hari Selasa, tapi kan ini hari Senin karena besok ada Real Love Conference. So ya, ya, biar nggak kaget juga karena pasti kan yang nonton rekaman pasti nggak kaget karena kita tetap posting seperti biasa. ya, Jadi malam ini kita bakal obrolin lebih lanjut ya ya. tentang khotbahku kemarin. Judulnya Something More Than Feelings. Sebenarnya itu um, apa ya namanya? Judulnya parodi ya dari Nothing More Than Feelings. Feelings, Iya. nothing more than. Jadi Something More Than Feelings. Iya, iya. Sorry, Oke. ngilang tadi tiba-tiba Ngilang tadi ngilang. putus. Ya, ya. Ya, ya, ya. Jadi kita sebulan lagi ngomongin tentang steward apa our feelings dan lebih tepatnya sebagai peran apa bagian kita ya adalah sebagai gereja untuk peduli sama mental health issues Ya, karena tanggal 10 September secara internasional dirayakan secara global dirayakan sebagai hari apa namanya anti bunuh diri sedunia. mhm. Jadi emang mental health issues ini satu isu yang serius yang sepanjang sejarah kerap kali gereja cukup abai ya dan itu yang membuat kita tiap September 3 tahun terakhir ya Om ya kayaknya Ya, ya betul. 3 tahun Ya, terakhir tiap kita 3 tahun. dedikasikan All Whole September untuk bahas tentang ini Mhm. gitu. Jadi menyambung apa yang Pastor El bagikan di khotbah sebelumnya, aku menyemplung juga sebenarnya untuk mempersiapkan jalan bagi dua sahabat kami dan juga bahkan hamba Tuhan yang melayani di New Wine Ya. juga Erik Sucitra nanti Mhm. di akhir untuk memberikan dari sudut pandang psychological ya, dari psikologis. Jadi aku rangkum aja dulu kali Om ya. Nanti aku Ya, mau boleh, wawancara silakan, sedikit silakan. Ya, tentang silakan. lagu In Your Silakan. Sanctuary juga. Mhm. Ya. Jadi kemarin aku mulai dengan uh, pembahasan tentang bahwa nampaknya di luar sana gitu ya, dari luar kekristenan atau bahkan dari orang-orang Kristen sendiri yang kecewa sama gereja, Alkitab dipandang sebagai atau bahkan kerap kali para pemberita kebenaran gitu ya, pendeta atau pengkhotbah ini dipandang sebagai orang-orang yang kerjaannya tuh apa ya berusaha mengalahkan dunia ini dengan argumen gitu. Hmm. Jadi kayak kita pakai Alkitab tuh untuk ngetok-ngetokin orang, untuk menghakimi orang. Just like ahli Taurat dan Farisi di zaman Yesus gitu. Ya, Jadi sedih persis ya, juga ketika persis ya. stigmanya tuh seperti Ya, itu gitu ya. ya. Akhirnya aku tertrigger sama ungkapan dari almarhum gitaris band yang cukup terkenal sampai hari ini, band dari apa namanya Wales ya, namanya aja satir, Manic Street Preachers namanya. Nama Mhm. bandnya aja udah sebuah Mhm. sindiran kan gitu ya, kayak pendeta jalanan yang teriak-teriak betul-betul binasa bawa sign, Ya, bawa ya, Alkitab apa bawa. ya. Jadi mereka pun terganggu sama pemberitaan kebenaran dengan pola seperti itu gitu loh. Ya. Dan dan kutipan dari almarhum gitarisnya yang diduga mati bunuh diri Om karena dia hilang aja gitu. Oh, Ya, yeah. oh, oh. Hmm. Disappear just like that. Jadi orang ini clearly punya mental health issues. Mhm. Dia mengalihkannya ke cutting himself gitu ya. Suka terlihat kalau lagi manggung tuh tangannya baret-baret dan emang bener-bener tekanan mental kelihatan banget gitu. Jadi dia ngomong tentang Alkitab. Jadi judul albumnya itu The Holy Bible, yang covernya justru gambar dari perempuan yang istilahnya obesitas dan pakai pakaian dalam. Jadi sesuatu yang justru jauh dari sempurna. Jadi ini sebuah sindiran keras nampaknya dan dia mengutarakan kekecewaannya. Dia bilang, kalau emang Alkitab benar, dia bilang, ya mestinya Alkitabnya justru menjelaskan justru bagaimana dunia ini seperti apa gitu, maksudnya realita, harusnya menjelaskan tentang realita. Dan dia bilang, dan itu yang album kami lakukan, dia bilang, lirik-lirik saya di album ini menjelaskan realita, yang bahkan hal-hal yang kerap kali nggak mau dibahas, padahal dia ada gitu, cuman kayak berusaha untuk diabaikan That's keberadaannya. right. Dan aku Ya, yakin, ya, 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 dan aku yakin dia ngomongin tentang sebenarnya mental health issues-nya. Banyak orang yang ya. mengabaikan, khususnya di gereja. Dan ini yang aku kemarin share, mulai dari situ. Dan aku berusaha buktikan ya tentunya lewat firman Tuhan bahwa Alkitab
dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan. Ya, pergumulan dari orang-orang yang benar-benar kejiwaannya ini tergoncang gitu loh. Ya, Ya di Mazmur ya. 31 ayat 10 sampai 13 misalnya. Aku bacain kemarin panjang lebar di khotbah, nanti tonton bisa mampir ya YouTube channel kami New Wine International Church, Something More Than Feelings, bisa didengar panjangnya khotbahnya. Aku malam ini cuma rangkum aja Ya. ya. Dan terus juga tentunya yang apa aku coba bahas juga dari sisi realita ya, bahwa ada kemungkinan besar bahwa 1 dari setiap 4 orang menderita penyakit mental yang serius ya. Dan That's right. pasti dalam sepanjang hidup kita, Om. Maksudnya gini, kita sebagai manusia yang punya jasmani gitu, yang punya badan ya, pasti pernah Ya, sakit. Pasti pernah. Dan nampaknya kalau kita punya juga kejiwaan, diasumsikan secara aku yakin ini benar, kita pasti pernah sakit. Pasti. Pasti mm-mm. pernah kena mental lah di dalam level atau kadar yang berbeda tentunya. Ya, cuman kita nggak menyadari atau bahkan menyangkali. Ya, namun dengan berbagai alasan baik dalam budaya kita maupun khususnya dalam gereja, kita seringkali berdiam diri mengenai masalah penting ini, mental health issues. Soalnya terdapat stigma yang melekat pada penyakit mental. Ya, sebuah Ya, pandangan bahwa stigma yang justru malah makin menyakiti, justru bukan helpful dan sama sekali ignoran bahkan dengan teman-teman yang struggle dengan mental health issues. Ya, stigma ini menimbulkan perasaan bersalah dan juga malu. Bayangin orang udah struggle dengan penyakit mentalnya, harus ditambah dengan guilt and shame yang diakibatkan dari stigma itu. Bahwa kalau lu kena mental nih berarti wah lu kurang doa, atau kalaupun lu doa kurang lama doanya, atau lu kurang rohani, atau yang begitu-begitu. Ya, padahal pendeta pun yang sangat rohani, yang jam doanya jelas, bahkan dia pimpin doa, sangat mungkin kena mental. ya. Sangat mungkin punya penyakit mental yang serius. Bahkan ya kita That's tahu right. berapa Ya, tahun lalu ya, ya. ada salah satu pendeta terkenal yang bunuh diri gitu loh. Jadi ini satu isu yang serius dan kita mesti berhenti mempropagandakan stigma bahwa kalau orang punya penyakit kejiwaan ini sesuatu yang kayaknya asing atau aneh. Padahal enggak. Seperti badan kita sangat mungkin sakit, jiwa kita juga sangat mungkin sakit. Dan ini sesuatu yang nggak umum untuk diomongin, apalagi di gereja yang segala sesuatunya mesti serba perfect kan gitu. Ya, That's aku right. kutip That's right. salah seorang pendeta dari Nashville, Tennessee, namanya Perry Wiggins. Dia nulis bagus banget di artikel yang ditulis buat National Benevolent Association's New Initiative on Mental Health. Jadi Ya, tulisan seorang pendeta masuk di jurnal hebat ya. jurnal mental health, dan itu Ya, keren banget sih. Dia tulis ya, ya, ya. dia bilang terlalu sering gereja diam mengenai masalah kesehatan mental, dan hal ini menyebabkan terlalu banyak saudara dan saudari kita menderita rasa malu sekaligus merasa diabaikan dan ditinggalkan padahal di gereja. Ya, Ya, dan dia bilang gini, jika saya ingin menjadi suara kenabian bagi umat Tuhan, maka ya. melalui khotbah saya harus melawan stigma penyakit mental. Mhm. Sehingga tidak ada seorang pun di gereja yang merasa dikucilkan karena masalah kesehatan mental mereka. And I agree. We agree 100% with Betul, Perry betul, Wiggins. betul, Ya, dan betul. ini it has to stop. Kalau kita abai, kita cuek, kita ignoran, kita dipenuhi stigma, kita mesti bertobat. Bahasa gampangnya seperti itu ya. Mhm. Dan ini yang New Mhm. Wine coba lakukan 3 tahun terakhir, kita coba untuk lebih serius lagi lah, peduli sama teman-teman, khususnya keluarga New Wine sendiri yang struggling dengan mental health. Dan aku coba bagi kemarin, jadi aku info kemarin di sambil khotbah, aku bilang ini khotbah perdana setelah aku masuk kuliah ya, masuk STT, dan aku bersyukur masuk di sekolah teologi yang baik ya, Ya, yang dimana benar-benar kuatnya itu di konseling dan sangat-sangat mendukung dan justru mempromosikan integrasi antara teologi sama psikologi, karena itu penting gitu loh ya. Karena gini, ada 2 pandangan umum, ini aku secara singkat aja. Secara umum mayoritas orang Kristen bahkan para teolog pun pegang yang namanya dikotomi, cuman percaya bahwa ya. ada jasmani sama rohani, jadi cuma ada 2, jasmani sama rohani gitu ya. Bagusnya dari pandangan ini adalah dia itu satu Alkitabiah pasti, karena Alkitab sering banget Mhm. pakai Mhm. kata jiwa dan roh itu interchangeably. Jadi Betul. dalam satu perikop, dalam satu apa, suka dipakainya itu bergantian, kita bingung, kayak nggak di-differentiate gitu. Jadi mayoritas ayat Alkitab,
kalau bicara Alkitabiah ya, dia itu nampaknya cuma bagi tubuh dan roh. Ya, Jadi jasmani dan rohani, bahasanya seperti itu ya. Tapi that's right. kalau kita ada beberapa ayat-ayat juga yang secara gamblang juga menjelaskan bahwa ada pembagiannya tuh 3. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini secara teologis disebutnya trikotomi. Ya. Nah, bagusnya trikotomi adalah jiwa dan roh ini didiferensiate sehingga bisa diadres secara maksimal. Ya, diadres secara sungguh-sungguh. Jadi nggak kayak diasumsikan. Karena kalau cuman jasmani dan rohani itu digabungin sama jiwa gitu, bisa diasumsikan bahwa kalau orang kena mental berarti kurang doa gitu. Ya kan? Karena dia interchangeably sama rohani kan. Padahal kan enggak, ternyata jiwa dan roh ini different gitu. Ya, itu sebenarnya pernyataan yang sangat membingungkan tuh kalau bilang gitu. Bingung. Jadi masuknya kategori mana itu? Kemarin Pastor Kristo ada nyebut tentang bagaimana teologia dan psikologi itu faith integrate. Ya integrate ya. Itu apa istilahnya apa itu? Ya, jadi dia yang konekin kasih karunia sama pergumulan mental kita gitu ya, psikologis kita. Itu faith. Ya, itu iman faith. Itu jadi konektor gitu. Ya, aku kutip dari bukunya Pak Yakub Susabda ya. Karena Pak Yakub kan pendiri dari STT di mana aku sekarang lagi belajar, lagi sekolah, dan beliau memang terkenal sebagai konselor ya. Dia juga punya counseling center, dan emang dia benar-benar kekeh dengan bahwa nih harus diadres sungguh-sungguh nih, psikologi ini harus diintegrasikan dengan teologi. Ya, bahwa teologi itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau teologi berdiri sendiri, kita pikir ya udah semuanya pokoknya tentang kalau udah kenapa-napa pasti doain, tengking, tumpang tangan, beres. Padahal nggak melulu gitu loh. Nggak siap. Di mana gitu orang tuh perlu dikonseling, orang perlu terapi. Betul. Nggak melulu harus semua ditengking, nggak semuanya kesetanan gitu. Ada yang kena mental, banyak yang kena mental. Dan kadang orangnya lagi mentalnya mulai terganggu, malah ditumpang tangan, ditengking, malah jadi kena mental. Iya, jadi nggak bisa bedain gitu ya. Orang-orang yang seperti ini harus bisa membedakan. Makanya sebenarnya orang-orang yang mau didoakan pelepasan itu harus dikonseling dulu. Betul. Jadi konseling kita harus tahu nih yang mana ini beda dan sebagainya. Karena kalau nggak begitu, wah sembarangan jadinya kita. Semua disamaratakan saja gitu. Demonization jadinya. Benar, demonization atau sebaliknya juga. Jadi semuanya serba obat gitu kan. Iya, betul. Dan pentingnya si integrasi itu. Jadi aku kutip bukunya Pak Yakub, judulnya Integrasi Teologi dan Psikologi. Judulnya aja pun udah menjelaskan isinya gitu. Bukunya cukup berat, tapi menurutku desperately needed sih untuk hamba-hamba Tuhan untuk coba lihat ya, karena kita nggak bisa abai terus gitu loh. Karena kita awam gitu ya. Tapi awam kan bukan berarti nggak bisa belajar, maksudnya. Ya, betul. Keengganan untuk belajar itu kan kesalahan di pihak kita. Kita kan mimpin umat ya, dalam artian jiwa-jiwa dipimpin. Kalau mereka jadi ngerasa tadi dikucilkan di tengah keramaian gitu ya, kan kasihan. Malah jadi akhirnya distigmakan, kan malah kita yang mestinya bisa menolong, ya gereja yang mestinya jadi tempat yang dirindukan ya. Nah ini yang aku kemarin juga share ya Om ya. Ya, betul. Aku ngutip Mazmur 42, 2-9, ayat 2-9 ya. Dimana ternyata ayat-ayat ini jadi lagu In Your Sanctuary itu ya, jadi dasar lagu Om Tante ya. Maksudnya lagu yang kemarin aku request untuk Om Tante nyanyiin. Soalnya Mazmur 42 ini lucu. Jadi dia nih orang jelas struggling dengan kejiwaan ya, yang nulis. Tapi dia bilang dia tuh selalu rindu gitu, pengen berkumpul sama-sama orang percaya gitu. Kalau bahasa sekarang tuh pengen ke gereja gitu. Karena dia ngerasa ya di sini gue temukan kedamaian gitu. Di sini gue temukan harapan dan itu kekuatan gitu di ayat-ayatnya. Ya, dan mungkin aku malam ini sambil kita nungguin teman-teman yang mau bertanya ya di kolom question box. Jadi yang mau bertanya di question box ya, jangan di kolom chat, nanti kegulung. Ya, jadi aku mau wawancara sedikit tentang sama Om ya. Ini kan nggak ada di khotbah, jadi kita pakai ruang ini lah ya. Itu yang boleh. Om apa Tante? Lewi atau? Saya. Kalau pertama aku denger tuh kan di album live Rhapsody of Love ya. Iya, Rhapsody of Love. Di album sebelumnya nggak ada?
Apa Nggak Earth ada, Light itu doang atau nggak ada. nggak ada ya? Itu Jadi aku denger soal Lewi nyanyi, jadi aku pikir apa dia yang bikin. iya Ya waktu silakan, itu ya. jadi Jadi gini diceritain kali. itu kan waktu itu Tante Lea kan yang bikin melodinya. Lalu saya terjemahin dalam isi pakai kata-katanya. Hmm. Dan sebenarnya kata-kata itu ada kata-kata yang jujur ya. Kita Ya, seringkali kadang-kadang menutupi struggle seragam. kita dengan kata-kata rohani, jargon-jargon rohani Kalau yang ditanya kalau how are you, ditanya tadi puji jawabannya Tuhan. Iya, how are haleluya, you? puji Jawabannya Tuhan, puji glory. Tuhan. Gitu ya, Nyambung. glory dan sebagainya. Dan saya kira itu sebenarnya tidak jujur ya kalau kita Ya, menjawab ya, dengan demikian. ya. Karena setiap manusia itu kan siapapun dia, walaupun dia hamba Tuhan, walaupun dia pendeta, walaupun dia orang biasa, semuanya mengalami pergumulan yang sama. Gitu. Artinya Ya. mungkin bedanya adalah karena posisi mereka, pelayanan mereka, pekerjaan Hmm. mereka, sehingga membuat itu berbeda. Tetapi sebenarnya semuanya juga mengalami stres, semua Ya, juga mengalami kebingungan kan. kadang-kadang bingung, Tuhan di Iya, mana, mesti kita udah ngapain gitu. berdoa, udah Ya, ya, ya. setia, udah percaya kok, udah ya bukannya komplain, tetapi kok bertanya aja, kenapa udah bertahun-tahun doa kok nggak dijawab, ini gimana? Wow. Pasti ada Ya, setiap orang. ya. Ya, setiap orang walaupun dia hamba Tuhan, walaupun dia berkata, oh saya percaya, saya percaya, saya percaya. Kalau kita mau jujur bahwa pasti ada sedikit banyak pertanyaan dalam hatinya, kok Tuhan belum jawab ya? Itu normal Hmm. kok, itu Ya, manusiawi ya, sekali gitu loh maksudnya. Ya, ya. nah kata-kata itu muncul sometimes my life is full of pressure. Buat setiap Wow. daripada kita itu Don't kan know what banyak to do ya, macamnya ya. kayak bilang gitu kan. Ya, my life is full of pressure. Jadi itu kan sebuah statement yang jujur ya. Ya. Statement yang bertentangan sebenarnya dengan dunia karismatik. Dunia karismatik nggak percaya pressure itu. Dunia karismatik percayanya, wah semuanya bahagia, semuanya menyenangkan, semuanya. Haleluya, puji Jadi terus Tuhan terang, semuanya. ya, jadi kita terus terang sebenarnya jadi bertopeng ya, pakai topeng gitu ya. Wow. Dan Ya. sebenarnya kita harus jujur, kita harus berkata, sometimes my life is full of pressure. I don't know Bayangkan, what to do. kita I don't know what to do, kita nggak tahu mau mengerjain apa. Ya, karena tekanan dalam kehidupan ini, hamba Tuhan juga tertekan dalam kehidupan. Kenapa gereja ini udah bangun kok belum nutup atapnya, atau belum begini atau belum begitu, belum terkumpul uangnya macam-macam. Itu kan pressure dan sebagai hamba Tuhan pun pressure ketika mau menyampaikan firman Tuhan, mempersiapkan firman Tuhan, ketika mau melayani, semua itu kan pressure, itu kan sama pressure-nya dengan orang-orang lain. Jadi kita nih berbicara, sometimes my life is full of pressure, I don't know what to do, nggak tahu mesti ngapain. Terus ada kata-kata lagi kan dikatakan bahwa selanjutnya apa tuh selanjutnya? Bentar saya lihat ininya ya. Bagaimana kata-kata itu ya. Sometimes I feel my life so empty. Ya. Lirik berikutnya. Ya. I don't know where to go. I don't know where to go. My life so empty. Kadang-kadang kita ini lagi sendirian, kita nggak tahu. I don't know where to go. Dan ini sebenarnya mewakili juga banyak daripada jemaat, banyak dari jiwa-jiwa yang bernama begitu empty, kosong, nggak tahu mau gimana. Saya baru kebetulan baca sekilas nih tentang Russell Brand. Russell Brand ini dia nulis buku nih berapa ini ya. Dia kan komedian ya. Dia cerita bagaimana dia selama 16 tahun terikat 15 tahun terikat sama alkoholik gitu loh. Dia dibesarkan dari keluarga Kristen dan semua menghafal jargon-jargon Kristen. Dia tahu itu semua, tetapi ternyata hidup dia drug dan minuman keras, alkoholik itu semua setiap hari ini. Sampai satu ketika dia menyerahkan dan dia Christ become reality gitu loh di dalam hidupnya dia. Jadi dia mengaku bahwa Christ is more relevant now than before. Setelah dia mengalami justru di saat-saat keadaan yang sangat menjatuhkan, udah ini korup dan sebagainya, dia melihat dunia seperti ini, lihat orang pendeta-pendeta kayak begini, lihat kekristenan kayak begini, justru di sini dia ngalamin. Statement dari seorang yang sangat sinis dengan kekristenan, yang bertumbuh dari kecil, satir gitu kan. Iya. Itu sebuah statement yang kita perlu hargai gitu ya. Itu nggak main-main gitu maksudnya. Jadi seperti itu, I don't know what to do. Nggak tahu ngapain. Gitu ya kan, kalau kita di karismatik, udah buka hati ya terima Yesus gini. Betul, itu langkah pertama. Tetapi kan kita juga harus tahu bahwa menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan. Ya.
Terus bait yang ketiga itu kan kata-kata yang ketiga kan berkata begini apa? Sometimes I wonder far from I you. wonder far from you. I wonder how you feel. Kadang-kadang aku keluar, ya I wonder far from you. Aku menjauh daripadamu, jalurnya Tuhan. I wonder of gitu ya. Dari jalurnya Tuhan. I wonder how you feel. Gimana rasanya Tuhan ya? Wow. Ini cerita tentang bagaimana udah kembali gitu loh maksudnya. Tapi ada pertanyaan, gimana rasanya waktu saya misalnya kan ada orang Kristen yang, aduh Tuhan saya nggak mau doa lagi deh. Saya nggak mau begini lagi deh. Saya nggak mau gereja lagi deh. Saya nggak mau melakukan ini, itu, dan sebagainya. Karena percuma Tuhan. Ya. Terus setelah dia kembali dengan Tuhan, lalu dia bertanya, I wonder how you feel ya Tuhan ya. Lihat anakmu ini seperti kayak begitu, gitu loh maksudnya kan. Ya. Begitu. Iya, ya. Tuhan begitu betul-betul baik. Dan saya kira ada banyak di antara kita kalau mau jujur ya. Ya. Pernah nggak jauh dari Tuhan? Pernah saya kira. Pasti. Menjauh dari Tuhan, iya pastilah. Terus pernah nggak kita berpikir, I wonder how you feel ya Tuhan. Tuhan rasanya apa ya Tuhan kalau kamu tuh ditolak sama anakmu, dijauhkan sama anakmu. Padahal dia nggak pernah jahat. Nggak pernah jahatin. Dia nggak pernah ngapain. Dia nggak pernah meninggalkan. Dia tetap setia. Kita yang menjauh gitu kan. Ya. Nah ini kan lama kelamaan kan hati itu jadi kacau gitu ya. Jadi sedih, jadi kacau. Mungkin ada yang keras jadi hatinya. But there's something that deep within me, deep within my heart that draws me close to you. Tapi ada sesuatu di dalam hati saya tuh yang membuat saya menarik. Ya itu statement dari Mazmur pasal 42 itu. Aku melihat orang ada di rumah Tuhan. Aku rindu untuk masuk ke dalam perkumpulan dalam rumah Tuhan itu. Nah itu there's something that deep within my heart that draws me close to you. Yang memanggil aku, membawa aku. Nah, that's the Holy Spirit. Membawa untuk mendekat. And in your sanctuary itu adalah tempat di mana Tuhan hadir. Kita nyebutnya gereja lah. Kita bawa gereja. Ya, bahasa gampangnya lah ya. Ya, bahasa gampangnya lah. Kalau Tuhan hadir bisa di mana aja. Di mana aja, memang. Di rumah. Kan, iya, di rumah ya bisa. Tapi kita bahasa umumnya gereja lah. But there's something that draws me. In your sanctuary, I meet you, Lord. Di hadiratmu sanctuary, aku bertemu dengan Tuhan. Ya, in your sanctuary dapat kekuatan. I find my joy, my strength, my peace. Kembali lagi yang tadinya kita rasa jauh, kita merasa tidak dekat dengan Tuhan, kita merasa Tuhan kok jauh amat ini kok saya doa nggak dijawab. Tiba-tiba ada peace yang melebihi understanding kita, yang masuk kita terima dalam hati kita, sehingga kita berkata, but there's something deep one that draw me in your sanctuary. I meet you, Lord. Di situ loh. Perjumpaan kita dengan Kristus. Karena memang ketika kita berjumpa dengan Kristus, semua perspektif kita berubah. Benar. Yang tadinya tapi kita lemah. Tapi itu tidak sederhana disuruh berdoa sendiri, Om ya. Dimulai dengan jujur. Gue nih struggle gue gini, gue nggak tahu mesti kemana, gue kosong gue. Tapi dimulai dari sana kan, dari kejujuran. Kadang ruang untuk jujurnya itu di gereja tuh nggak ada gitu loh. Somehow di gereja tempat untuk pencitraan. Jadi akhirnya orang udah capek, struggle sama mental health issues-nya. Ditambah tekanan mesti perfect lagi di situ. Aduh, tambah capek gitu. Padahal kan harusnya di situ ada peace di dalam hadirat Tuhan justru. Nah itu yang aku kemarin coba bagiin kan. Coba share juga tentang bahwa gereja ini mestinya seperti apa sih. Ya kan kita ada ayat yang bagus ya di 1 Samuel 22 ayat 2 ya. Di Gua Adulam si Daud betul, kan. Itu kan terus Daud kan lagi lari ya. Iya, lagi lari menghindari rencana pembunuhan dari Saul. Kan dia mau dibunuh tuh sama Saul. Dia dalam pelarian dia. Lucunya Tuhan malah ngebawa banyak orang yang kayak dia dikejar-kejar hutang, disuruh pimpin pula gitu. Ayat itu bagus banget aku baca. Dia bilang gini, berhimpunlah juga 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepada Daud setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, pinjol 2023 setiap orang yang sakit hati, maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan Daud ada kira-kira 400 orang. Wow, terbentuk. Karena gereja emang mestinya betul. Karena gereja emang harusnya isinya orang-orang yang nggak sempurna, orang-orang yang at least jujur dengan
struggle-nya. Bukan betul. tempat buat orang sempurna yang Ya, ya, pencitraan, ya, yang ya, pas ditanya apa kabar jawabannya nggak nyambung. ya betul. Mestinya bukan itu. Jawabannya haleluya, puji Tuhan, glory, kayak nggak ada jawaban yang benar. Maksudnya baik Ya, apa ya, enggak gitu. betul. Gimana? Aha, Jadi akhirnya gereja tuh harusnya ya kayak lagu tadi, In Your Sanctuary, harus jadi satu yang dirindukan. Komunitas orang percaya tuh, komsel, gereja, keluarga rohani ya, itu kayak sesuatu yang betul, dirindukan, di betul. mana dia tuh bisa Ya, bisa bisa cerita, bisa ya, didoain, bisa dibantuin, cara cari ya, gimana ya caranya, ya. kita putar otak nih gimana cara bantuin lo, Betul. kan harusnya gitu ya. Ya, harusnya Harus gitu. tempat buat orang-orang. Ya, saya ingin Atau mulai dari sampaikan kapan tuh, Om? sesuatu. Ya, Boleh silakan. sesuatu gini ya. Kenapa gereja banyak ditinggalkan dengan anak-anak muda? Hmm. Karena saya kira anak-anak muda adalah anak-anak saudara-saudara teman-teman kita yang paling genuine. Dia melihat ini. Dan kita sebenarnya sebagai gereja, kita harusnya terbuka, kita harus tahu bahwa ini adalah kekurangan gereja. Kita harus bisa menerima, terbuka dengan apa adanya, sehingga kita nggak perlu pakai topeng di gereja. Kita akui segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, segala ketidakberdayaan kita, segala kesepian kita, segala itu. Dan saya kira ketika kita mulai membuka, jujur dengan keadaan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Seperti kayak kemarin waktu kita nyanyi itu lagu In Your Sanctuary, itu kan kita nggak pernah latihan sebenarnya, latihan formal nggak, kita nyanyi di situ gitu. Karena ini kan memang buat jemaat, buat ini bawa jemaat ke dekat Tuhan. Saya melihat itu responsnya ya terus terang begitu luar biasa, karena bukan karena kami ya, kita nyanyi biasa aja lah, tetapi ada kata-kata, ada presence of God, ada sesuatu yang bekerja dalam hati mereka sehingga mereka berkata, aduh saya suka sekali nih, saya senang sekali, karena memang itu jujur, kita nggak bohong, bahwa kita tuh semua mengalami pressure, mengalami tekanan, kadang-kadang juga kita gagal dan sebagainya. Nah, waktu nulis lagu itu sih sebenarnya kita dalam keadaan nggak ada spesial ini sih, cuma melihat kita kembali menjadi genuine ya, jujur dengan keadaan kita. Saya di in the charismatic movement sudah terlalu lama gitu. Mungkin karena dari tahun 80-an awal tuh dari charismatic movement terus sampai makin lama makin lihat bahwa Tuhan tuh menghargai kejujuran kita. Tuhan tuh menghargai keterbukaan kita. Disitulah relationship terjadi kan. Dimulai. Benar. Dimulai kalau kita kan. pura-pura gimana? Kita pura-pura gitu. Kita Tuhan tuh kan apa ya, kasihnya kan menerima kita apa adanya. Tapi gimana caranya nerima orang apa adanya kalau dia nggak pernah jadi apa adanya gitu? Iya. Gimana caranya? Lama-lama kalau kita pencitraan terus gitu loh. Iya, kalau kita ngobrol dibilang, oh puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita lama-lama juga sebel juga gitu loh maksudnya. Gue nanya apa? Ya udah. Kayaknya nyesel gitu nanya begitu gitu sama dia. Nyesel nanya. Nyesel nanya. Gitu loh. Maksudnya kita tuh hey, apa kabar, real, what is your real newsnya gitu, apa gitu. Gimana kita juga oke. Kan, gitu. Gimana kemarin? Kan belum dapat kerja misalnya ya. Kita kan tanya gimana kabarnya? Haleluya, kan gak nyambung. Dapat kerjaan nggak kemarin kan gitu. Ini saya mau pesen nih Kartika Siagian, coba masukin pertanyaannya itu di inbox ya. Question box ya. Question box. Jadi karena ini jalan terus ini karena jalan terus. Oke. Jadi susah nyarinya karena ini. Oke. Jadi memang sebenarnya faktor utama adalah kejujuran kita lah. Kejujuran kita lama-kelamaan kita kayaknya bukan ini ya, lama-lama kita nggak bisa berdaya lah, dibuat Tuhan tidak berdaya untuk kita mengakui segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, karena memang itu yang paling jujur ya, karena brokenness itu di situ. Benar, justru dalam kelemahan kita kuasanya nyata ya. Makanya dia betul, Rasul Paulus kan bilang gitu ya. Makanya dia Tuhan bukan Tuhan tuh kayaknya dalam tanda kutip tega ya untuk bikin kita sampai di momen seperti itu biar kita tuh justru ngalamin dia. Betul. Kalau nggak kita cuma sekedar playing church, kita cuma churchianity gitu kan, bukan mengalami Tuhan sungguh-sungguh gitu. Karena Papa kan juga almarhum selalu ngingetin kan, kamu bolehlah belajar banyak tentang Tuhan. Tapi Tuhan tuh bukan cuma buat dipelajari, dia itu untuk dialami kan gitu. Betul. Ya, jadi jangan sampai nggak ngalamin Tuhan. Dan kadang most of the times justru gini, pengalaman dengan Tuhan justru di momen-momen paling gelap itu ya, Om. Di saat-saat
titik-titik ketika kita paling benar-benar terpuruknya gitu. Justru kita nemuin, atau lebih tepatnya dia menemukan kita tuh di bawah situ justru seringkali Ya, gitu. Dan itu ya, yang kalau ikutin church culture sepanjang at least dari charismatic movement ya, itu yang nggak ada karena nggak pernah orang nggak pernah jujur gitu. betul, Tahu-tahu betul, betul, betul. tahu-tahu jatuh, tahu-tahu bunuh diri, tahu-tahu selingkuh kan itu, tahu-tahu bikin Ah ya, skandal. betul, Karena nggak pernah ada yang betul, address gitu. Karena itu betul. suatu yang tabu gitu udahlah, udah itu buat lu sendiri nggak usah cerita-ceritain kan kayak nggak gitu lah konsepnya Enggak. ya. Justru Dan kan ini peran yang konseling, ya peran konseling kan di situ kan. betul betul. Sebenarnya Dan ini yang konseling kita tujuannya coba apa? Adalah membuat orang Kristen menjadi istilahnya whole ya, pulih gitu betul kan. Peran konseling itu membuat kan dia seperti menyadari demikian, bahwa membawa kita. oh masalah saya di sini. Berarti Iya, saya mesti gini. Jadi aku belajar di kampus ya, salah satu yang paling mengagetkan statement adalah bahwa gini, konseling itu bukan ilmu memberi nasihat. Bukan. Kita nggak beri nasihat, kita justru bawa orang untuk examine dirinya, kita bantu dia untuk, kayak kasar kalau benang khusus tuh kita coba buat begini. Dan sebenarnya ntar dia sendiri yang ambil keputusan untuk, wah berarti gue mesti gini nih, berarti gue mesti gini nih. Itu ya kita bukan jadi Tuhan buat mereka, bukan. Mereka justru kan bukan. yang mereka perlu dipulihkan dengan membawa dengan obrolan-obrolan itu ya, dengan sesi itu. Dan itu yang intriguing ya, ketika aku masuk kampus aku belajar tentang psikologi umum, tentang pastoral counseling. Wow, aku langsung menyadari, wah gila ini banyak PR nih. Ya, Kayak PR banget. ya, ya, itu kan memperlengkapi kan bagus Ya, sekali. Jadi kita lebih mengerti tentang apa yang kita what we are dealing with dengan ya, orang-orang, anak-anak tentang sekarang ya. realita tentang toxic relationship, tentang toxic family, toxic Ya. itu kan situasi-situasi seperti itu yang membuat orang jadi tertutup, membuat orang jadi pakai topeng dan sebagainya. Itu kan dikarenakan seperti ada yang saya masih ingat ada satu yang bertanya begini. Tentu salah satu teman lah dia bertanya begini. Saya ingat di tempat ini juga dia katakan begini. Pastor, saya mau tanya, kenapa sih kalau orang tua saya kalau di gereja tuh kayaknya kudus bener, tapi begitu di rumah udah bertolak belakang sekali. Aslinya keluar pas di rumah. Keluar gitu maksudnya. Gitu. Ngeri banget. Waduh. Dan itu kan bikin jadi apatis Om ya. Iya. Bikin jadi generation jadi apatis. Iya. Oh, jadi kalau di gereja mesti pasang muka seperti itu. Ya, kalau di rumah mukanya lain. Padahal kan seperti yang di rumah ya di gereja ya seperti itulah gitu. Betul. Gitu. Ya, harusnya punya integritas ya. Iya. Harusnya jadi apa adanya. Cuman ya tadi ada nuansa itu. Jadi kadang ya misal contoh paling gampang ya. Kita habis diomelin gitu ya di jalan gitu sama orang tua. Terus nangis sampai gereja, jangan nangis. Masukin bajunya rapi, jangan nangis. Udah sampai gereja jangan nangis. Kenapa gitu? Kamu kalau gereja nggak boleh nangis. Yang gitu kita didorong untuk dari kecil somehow kayak dikasih tekanan yang sebenarnya nggak perlu. Emang ada ya di gereja kita nggak boleh jujur gitu. Emang ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Tapi dari mana itu pertama kali muncul? Saya juga bingung ya. Pencitraan itu kenapa bisa sampai ke sana di gereja itu jadi tempat yang dipenuhi begituan. Jadi orang mau datang juga udah malas capek gue pencitraan di situ. Ya, sama seperti kan sebenarnya ini berhati-hati. Saya mau bicara tegas gitu ya. Agak keras sebenarnya. Seperti Pastor Kristo kemarin sudah sampaikan bahwa kenapa Mahatma Gandhi nggak masuk gereja karena salah kostum. Itu hanya salah kostum loh, belum salah tingkah gitu loh maksudnya. Itu hanya salah kostum aja gitu loh. Salah tingkah artinya nggak ngomong gini, nggak ngomong gitu maksudnya gitu. Ya salah. Nah, itu aja hanya salah kostum aja dia bisa akhirnya dia melihat kemunafikan orang-orang yang ada di gereja. Sehingga dia pikir, oh enggak, saya terima ajaran Yesus luar biasa dia katakan. Tapi orang Kristennya. Itu kan sayang sekali gitu. Padahal kalau dia jadi Kristen Om ya. Seru ya. Kalau dia jadi Kristen mungkin salah satu presiden India mungkin Kristen kan itu. Bisa jadi. Tapi ya itulah itu akibat buruk dari apa ya. Seolah ada tuntutan untuk sempurna, padahal nggak ada. Jadi ya kita tiap bulan September ini berusaha untuk meyakinkan semua orang it's okay to not be okay in church. Tapi it's not okay to stay there. Dalam artian kita mesti ungkapin bahwa I need help. Saya ini begini sebenarnya. Dan itu ada ruang untuk itu. Dan kita coba untuk selalu memperlengkapi diri. Makanya puji Tuhan ya. Salah satu hamba Tuhan yang dulu kita undang untuk cuman 15 menit sharing ya di seri kita udah join sama gereja kita gitu. Dan puji Tuhan kita memperlengkapi diri untuk
untuk ada psikolog juga, ada teman-teman yang emang ngerti dan juga melayani, punya hati melayani. Dan puji Tuhan, genuine. Ya, kalau teman-teman mau hadir baik online ataupun onsite, minggu depan itu hari Minggu depan itu akan ada seorang pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan luar bagus sekali dia akan sampaikan, karena dia adalah emosional, cerdas emosi ya, dan dia banyak menangani EQ trainer. Lalu 2 minggu lagi ada Pastor Eric Sucitra yang dia jadi psikolog yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia banyak berbicara tentang mental health, dan sebenarnya ada satu kata-kata yang saya dari tadi lagi kepengen bahas sedikit gini. Ada kata-kata ini ya. Saya banyak ketemu jemaat di berbagai tempat di mana-mana ya yang terluka gitu. Terluka tapi mereka tidak berani menceritakan karena tidak boleh gitu kan. Ya kan itu hanya dia. Nah, saya katakan begini, there is a wound that never meant to kill, but to bear fruit. Nah, ada luka yang tidak pernah dimaksudkan untuk membunuh, tetapi justru untuk menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 1-9. Jadi kan ada buah, ada dahan ranting yang dipotong kalau tidak berbuah, tapi ada yang dibersihkan. Nah, dibersihkan juga dipotong-potong. Nah, itu. Nah, kan ada jadi luka gitu loh maksudnya. Nah, ada teman-teman kita yang mereka merasa terluka, merasa tidak berharga, merasa begini. Dan justru itu saya banyak melihat orang yang harus dikuatkan, teman-teman harus dikuatkan ketika mereka mulai membuka diri. Wow, itu luar biasa sekali. Bear fruit. Wow. Bear fruit sebenarnya. Karena itu realita Om ya. Kemarin aku juga sharing tentang Ayub ya. Maksudnya Ayub, betul. Ayub tuh kan mengalami benar-benar bukan secara rohani tuh. Itu secara jasmani dan mental itu. Benar-benar jelas seorang sakit fisik. Kan anaknya mati semua 10. Kekayaannya hilang semua suatu hari. Istrinya begajulan. Teman-temannya nuduh dia enggak. Gila. Kebayangkan itu kan bukan satu penderitaan rohani, itu real. Itu boleh dikatakan my life is full of pressure gitu. Makanya itu super real. Tapi ini yang menarik kan, Tuhan kayaknya Tuhan kayak nggak ngejelasin apa-apa buat dia gitu. Tapi di dalam kelemahan itulah justru dia bilang dulu saya tuh banyak dengar tentang Tuhan dari orang lain, dia bilang. Ketika semua baik-baik saja. Betul. Tapi ketika saya udah mengalami semuanya nih, ya seperti itu psychological, udah roller coaster banget, itu udah pasti terpuruk setengah mati. Tapi apa sekarang mataku memandang Engkau, jadi dia bilang gara-gara saya ngalamin semua nih yang diizinkan terjadi nih, justru saya malah jadi bisa melihat Tuhan, dia bilang. Wow, jadi keimanannya justru diperdalam karena realita dia punya psychological reality dan juga physical reality. Penderitaan yang dia alami itu justru dipakai Tuhan untuk di mana Tuhan justru samperin dia di situ. Karena kan kerap kali orang kebanyakan justru gampang disamperin Tuhan justru pas lagi susah, bukan pas lagi sukses. Kalau sukses lupa sama Tuhan. Kalau sukses nggak peduli kan. C.S. Lewis kan ngomong gitu ya. Aku sharing waktu 3 tahun lalu juga tentang itu. Tuhan tuh berbisik dalam berkat ketika semua baik-baik saja. Tuhan berbicara ketika semuanya di dalam berkat dia itu berbisik, dia berbicara ketika semuanya lagi tenang-tenang aja, tapi dia berteriak dalam penderitaan. Gitu. Jadi lewat penderitaan itu justru penderitaan cara paling efektif untuk menarik orang tuh untuk balik lagi ke dia, menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Dan itu yang kita coba angkat itu sebulan ini, dan aku juga kemarin sharing tentang itu, dan makanya kemarin minta Pastor Robert sama Pastor Lea juga nyanyiin lagu itu, karena buat aku lagu itu emang konteksnya konteks di mana kita sekarang lagi berjuang ya untuk menyingkirkan stigma bahwa kalau lu kena mental, lu mesti nggak ke gereja, justru salah mesti ke sini, kita ngobrol, di konseling, didoain, dibantuin cari terapi kalau perlu terapi, ketemuin psikolog Kristen, psikiater Kristen. Justru gereja harus frontline dalam hal ini. Harus diakui kalau memang dia sakit, harus tahu bahwa dia sakit. Gitu loh, bukan dikatakan in denial terus. Harus tahu bahwa dia sakit. Jadi kalau udah tahu sakit kan ada jalan keluarnya. Ada yang kita percaya doa lah. Kita percaya lalu minum obat, datang psikolog, lalu dia di balance kan kayak gitu-gitu. Mental health seperti yang kayak penyakit-penyakit bipolar dan sebagainya itu kan karena gangguan
chemical imbalances di dalam otak gitu kan, yang tidak balance chemicalnya. Nah, itu kan ada obat yang membuat balance dan dia oke kok. Saya ketemu dengan orang-orang yang selama dia menyadari, dia minum obat, dia jaga badan, nggak stres, dia istirahat, dia olahraga dan sebagainya, oke kok. Bisa kok. Bisa melayani, bisa pelayanan dan sebagainya. Benar, betul. Kita mulai jawab pertanyaan ya dalam oke. Ini kayaknya lumayan banyak. Udah masuk. Ini ada yang aku cari yang di likes lebih dari satu orang. Dia bilang gini, ini kalau yang penjelasan tentang interpretasi dari roh dan jiwa ini, itu trikotomi bisa YouTubean aja ya. Maksudnya ini ruang nggak muat lah untuk kita jelasin trikotomi. Tapi basically aku udah jelasin kemarin. Di khotbah juga bisa dilihat teman-teman itu penjelasannya. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa diferensiasi itu penting untuk biar addressing-nya bisa maksimal gitu. Ya kalau dia disamain roh sama jiwa atau digabungin, diasumsikan kalau dia kena mental berarti kurang doa gitu. Padahal kan nggak melulu kayak gitu. Nggak melulu gitu. Ya. Jadi aku coba jawab yang lain nih. Dia bilang gini, apa yang dilakukan ketika saudara yang mentalnya bermasalah karena kepahitan dengan Tuhan? Thank you. Yang bisa dilakukan adalah, ya kita bawa dia untuk minimal baca Alkitab dulu deh. Coba lihat bahwa ternyata di Alkitab banyak yang kena gangguan mental gitu. Dan contohnya banyak ya. Mereka banyak. Ayub, terus bahkan Nabi kan siapa namanya yang mau bunuh diri tuh gara-gara Isabel yang dia habis betul bantai ratusan Nabi Baal. Elia tuh kan bukan kena mental lagi, dia udah suicidal tendencies malah larinya kan gitu. Jadi kita bantu dia dengan coba lihat kisah-kisah di Alkitab di mana tokoh-tokoh Alkitab itu bermasalah semua sebenarnya sejujurnya ininya kejiwaannya. Yang paling sempurna ya cuma Yesus yang nggak kenapa-napa gitu. Jadi ini yang kita bisa bantu dia untuk melihat bahwa Alkitab ini ternyata jujur, ternyata gereja yang selama ini nggak jujur dalam tanda kutip ya. Maksudnya gereja yang kerap kali atau orang Kristen yang kerap kali kalau ngelihat kayak gitu tuh distigmakan bahwa lu kurang doa gitu loh. Jadi buat aku kita mulai dari memberitahu dia kenyataan bahwa enggak kok ternyata Tuhan peduli loh, ya kan? Pesan kita selama sebulan ini kan kita ayatnya jelas dan khotbah-khotbah kita lagi berusaha meyakinkan teman-teman yang struggle dengan mental health issues bahwa Tuhan peduli, He cares, He truly cares. Gitu. Betul. Dan bisa dimulai dari sana. Bahwa gini, kepahitan dengan Tuhan sebenarnya posisi yang salah. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, gitu loh. Kita nggak punya alasan untuk benci sama Tuhan, gitu. Apa yang dia sudah buat kita? Cuman cara pandang kita tentang dia atau pengenalan kita akan dia itu yang kerap kali kerap kali ngaco, gitu. Ngaco itu banyak hal. Ya, jadi agenda kita kayak mau fitnah Tuhan. Iya, betul. Tuhan tuh kan nggak pernah jahat, Tuhan tuh baik. Gitu. Jadi ekspektasi kita seharusnya ini udah begini. Kadang-kadang kita berpikir lebih pandai daripada Tuhan. Saya kira ketika kita introspeksi, membuka diri ya, kita percayain bahwa dia tepat pada waktunya lah. Kapan kita di sini nggak tahu. Terus kalau ditanya kapannya, ya Tuhan akan menjawab kita gitu. Ya, ini ada pertanyaan bagus nih. Berikutnya, apakah kalimat "jangan khawatir" dalam Alkitab sering disalahartikan sebagai penolakan akan emosi yang real? Gimana menyikapi kata do not worry? Gitu. Ya, dia bilang katanya kata-kata itu kerap kali dianggap sebagai kayak penolakan kepada emosi yang real. Ketika kita khawatir kan biasanya reasonable ya. Kita punya alasan untuk khawatir. Gitu. Apakah begini, khawatir tuh jadi kayak semacam gaslighting untuk orang-orang yang khawatir dan khawatir gitu. Soalnya penolakan dari emosi yang real gitu. Saya kira begini, kata khawatir dan kata dikuasai sama kekhawatiran itu agak berbeda ya. Kalau khawatir kan kita bilang, kita mau jalan, mau ke mall gitu ya. Ini macet nggak jalanan ya? Nah, itu kalau kita lihat, macet nih. Ya, itu kan kita khawatir. Kalau gitu kita datangnya lebih pagi aja deh. Kita jalan lebih pagi biar tidak macet. Tapi kan ada orang yang berkata dikuasai sama kekhawatirannya. Nggak mungkin deh kita kesana deh, sorry deh. Kita ngeliat ini, kita udah hatinya udah lemah, udah begini. Nanti ada apa nih begini? Begitu dengar ada tabrakan, begitu dengar ada kayak kemarin begitu dengar ada orang yang dari atas jembatan menjatuhkan diri, bunuh diri gitu. Ya, tuh semua orang pada berhenti gini jadi macet. Kita kejadian gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi udah dia nggak bisa kekhawatiran ya. Nah itu dikuasai kekhawatiran. Dia bisa melumpuhkan seseorang ya. Yang dikuasai rasa takut, rasa khawatir. Dan itu menarik tuh, berarti differentiation antara khawatir sama dikuasai kekhawatiran. Itu makhluk yang berbeda. Kekhawatiran. Dan itu interesting karena
ini berangkat juga dari orang yang overthinker. Saya overthinker. Iya, betul. Saya sering Overthinker ya. banget dikuasai kekhawatiran, tapi saya tahu saya nggak boleh. Makanya ada ayat yang bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Dan itu artinya kekhawatiran tuh bisa dikekep sendiri atau bisa diserahin kepada Tuhan, dalam artian kita bisa biarin Tuhan untuk bantu kita untuk berpikir apakah benar yang kita khawatirkan ini perlu kita khawatirkan kan gitu. Betul. Ya. Betul sekali, Maka betul jadi sekali. ketika teman-teman kalau perhatiin ya, ketika ada ayat jangan takut atau jangan khawatir, biasanya itu follow up by reasons. Selalu. Ya, jangan khawatir, kenapa? Gini, burung di udara aja saya pelihara. Bunga bakung aja saya dandanin. Iya, betul. Masa ya kamu nggak? Jadi dia selalu kasih tahu, jangan takut, kenapa? I'm with you. Kan gitu, dia selalu kasih tahu, bukan cuma dilarang. Kenapa cuma dilarang? Itu penolakan kepada emosi yang real. Tapi kalau dilarangnya dengan alasan, ya dong, itu berarti legitimate alasan kita untuk khawatir, ada reasonnya. Dan itu bukan penolakan kepada emosi yang real. That's right. Betul. Ya, oke, berikutnya. Ya, kita dalam berapa menit ini? Sebentar ya. Tadi ada yang disukai lagi. Oh nih, Dani. Terkadang gereja melihat kedewasaan rohani untuk para pelayan itu, terkadang gereja melihat kedewasaan rohani untuk pelayanan. Nah, itu yang buat kita jadi nggak jujur, para pelayan. Gimana menyikapi hal tersebut? Terkadang jadi gini, gereja yang melihat boleh pelayanan adalah orang yang udah dewasa rohani. Nah, kadang jargon dewasa rohani itu bikin orang yang struggle tuh takut menunjukkan bahwa dia struggle, karena dia nggak dewasa. Gimana menurut Om? Betul. Iya. Seperti ini, iya, sebenarnya kedewasaan itu bukan soal usia, bukan soal lamanya, tapi soal bagaimana dia bisa hidup dari masa lalu ke sekarang, bisa mempergunakan segala sesuatu yang buruk di dalam hidup masa lalu, tapi dibalikan menjadi positif di dalam hidupnya dia. Dan dia tahu bahwa tidak boleh melakukan ini dan sebagainya. Menurut saya kedewasaan adalah seseorang yang mengalami masa lalu yang tidak baik, tetapi dia bisa mengalahkan itu, dan sehingga dia bisa mempergunakan masa lalu itu sebagai batu loncatan untuk dia menjadi lebih baik. Itu adalah maturity. Apakah itu artinya jadi mesti sempurna dulu baru pelayanan? Enggak. Oh enggak. Justru orang yang dewasa itu sebenarnya dia adalah orang yang tenang. Dewasa itu dia adalah orang yang terbuka. Dia orang dewasa apa adanya. Sebenarnya kedewasaan itu adalah real kedewasaan itu. Nanti teruji pada waktu menghadapi pressure, teruji pada waktu menghadapi penolakan, diuji. Nah, disitulah itu kedewasaan itu. Jadi bukan pandangan gereja untuk melihat kedewasaan itu membuat kita tidak jujur. Bukan, justru bukan dari ini loh, bukan dari apa ya? Makanya di dalam gereja kita harus kenal satu sama lain sebenarnya. Exactly. Ya. Kedewasaan dari buahnya kita bisa melihat dengan keberanian dia, kejentalan dia untuk menceritakan bahwa saya lagi dalam masalah. Ya. Itu justru kedewasaan. Itu dewasa. Ya. Ketakutan untuk menceritakan yang sebenarnya itulah justru kayak anak-anak kan dia akhirnya bangun pencitraan. Itu justru nggak dewasa sebenarnya. Yang dewasa itu kalau lagi ada apa-apa ngasih tahu. Kalau nggak bisa ngasih tahu, bukan kayak dipaksain bisa, akhirnya malah ngedrop, akhirnya malah betul. Akhirnya malah perlu. Ya, that's right. Betul sekali ya. Ya kalau di tempat lain mungkin ya masih ada tekanan itu, di New One nggak ada. Maksudnya kita enggak. Tiba-tiba bilang nggak bisa ya tinggal bilang kan gitu, nggak perlu puyang-puyang nggak perlu dipaksain. Aduh mesti bisa nih, nanti gue nggak dijadwalin. Ya enggak lah. Enggak, kita nggak seperti itu kalau kita mengerti. Oke. Terus ini berikutnya sebentar. Ini aku mau nanya, gimana cara ngadepin orang yang suka ngomong pasti lu kurang doa kan gitu. Waduh, gimana ngadepin orang-orang yang suka muncul juga ya. Muncul juga. Gimana ngadepin maksudnya sikap paling benernya ketika diomongin gitu tuh, karena dengan mudah kita kecewa ya Om ketika digituin. Wah lu jadi maksudnya gue kurang doa gitu ya. Menurut sikap paling benernya gimana, maksudnya ketika ngadepin orang-orang yang dalam tanda kutip orang ngomong gini, menurut saya kurang dewasa menurut saya. Ya, itu menurut kamu ya. Ya, menurut kamu ya. Dewasa menurut saya pribadi. Saya itu kan ya. Gimana Om menurut kamu? Ya, kalau saya gitu pasti kurang doa sih lo. Ya kita bilang saya cukup berdoa, tetapi saya masih ada masalah. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang real. Orang yang banyak doa pun kena masalah kok. Betul. Wow. Orang yang pendoa pun punya masalah kok. Jadi kalau kita pendoa kan artinya orang banyak doa kan.
Doa nggak mungkin kurang doa. Iya, nggak mungkin kurang doa. Doa. Dia mungkin kebanyakan doa dia. Tapi tetap juga punya masalah. Iya. Kebanyakan doa, mestinya kerja malah doa ya. Ya, mesti kerja nih dong. Itu Nah, masalahnya. gitu. Jadi Ya, sebenarnya dibawa ke statement sana ya. kalau ngadepin orang seperti itu, kalau saya sih hadapinnya bilang, itu menurut kamu kan, tapi saya juga banyak berdoa kok. Cuman saya tetap aja ada masalah. Udah, gitu aja titik. Benar, kita bawa dia pada realita bahwa nggak semuanya bisa beres hanya dengan berdoa kan gitu. Iya. Ada yang mesti di address. Ada Cuma doa. kalau kita bicara soal mental health ya harus mesti ada urusannya. Betul. Kita harus pergi ke ini sama Ada seperti ada terapi, iya. ada yang lain-lain. Kalau kita misalnya sakit kepala terus 2 minggu, 3 minggu sakit kepala terus, pasti ada yang salah dong. Kita nggak bisa udah doa udah apa kayak ini ke dokter lah. Ya minimal obat puyeng dulu lah ya. Iya. Kalau nggak hilang berarti kan serius nih, mesti dicek dong. Iya, Ya, betul. Nggak Kalau udah bisa sakit kepala dia tahan terus minum obat nggak baik juga. Baik tapi kembali ke berarti mesti ke dokter dong. Betul. Nggak bisa. Ya di Bisa dalam kita- minum obatnya, di dalam kemarin kan pas selama itu pasti berdoa lah ya. Berdoa. Nggak mungkin nggak berdoa. Cuman Iya. ya namanya aja ada orang et labora ya, berdoa dan berusaha. Nah, berdoanya udah, nah usahanya apa? Iya. Gitu. Usahanya Kita apa? berusahanya Itu. gimana ya, ke dokter? Nggak ke dokter. Atau Nah, apa, kayak. iya nggak. Kan nggak apa-apa. Apalagi sekarang ada BPJS kan. Tinggal pergi ke ini. Kan Iya, nggak ada bisa. masalah gitu loh maksudnya. Betul. Dosa memang pergi ke dokter. That's good. Iya. Nah ini di waktu Ya, yang terus. tinggal 7 menit Oh, aku mau jawab yang iya. ini. Ada 3 likes nih dia. Iya. Dia jawab tentang tanya trikotomi, aku gatal juga untuk menjawab. Ya, Dia bilang, boleh. jika jiwa dan roh berbeda, bagaimana kita bisa memahami interpretasi dari roh dan jiwa? Ya emang jiwa dan roh itu lain, maksudnya ya kan gini, roh itu berarti yang berkaitan, misalnya contoh ya gampangnya gini, ada tubuh itu berarti kita bisa sehat dengan olahraga, right? Ya, Tubuh, jaga makan, itu tubuh tuh. Ya. Roh itu berarti kita bisa berdoa dengan lagu rohani, right? Kita komsel dan whatnot. Nah, ada yang namanya jiwa nih. Nah, yang jiwa ini nih kita mesti perhatiin gimana caranya kita bisa benar-benar perhatiin. Ya apa yang kita mesti perhatiin khususnya apa? Biasanya ada indikatornya. Biasanya jiwa itu indikator dari feelings. What we feel itu kan ada penyebabnya, dan kita coba cari kenapa gue ngerasa gini, gitu. Ya kita mesti cari tahu. Kalau tiba-tiba gue tanpa sebab ngerasa kayak gini, wah berarti ada yang salah tuh di kejiwaan. Padahal nggak kenapa-napa kok bisa ngerasa kayak gini. Nah itu kan mesti di-address. Dan gunanya konseling adalah untuk ngebongkar bahwa ternyata, misalnya contoh ya kayak aku kemarin ngomong di khotbah. Aku bilang ada orang yang terikat dengan masturbasi dan pornografi. Padahal udah pelayanan, udah gini-gini. Dia bingung kenapa ya. Dan ternyata punya selidik kalau di konseling kita ntar akan kebongkar buat ternyata dia punya ekspektasi dengan orang tuanya dulu di masa lalu gitu. Mungkin ada satu waktu di mana orang tuanya tuh nggak hadir, dia dititipin ke mamanya, dititipin ke omanya atau whatnot gitu. Dan kekecewaan itu ya akhirnya membuat dia jadi orang pribadi yang selalu nyari namanya easy fix. Sesuatu yang dengan mudah kayak memperbaiki padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi itu pelariannya dia. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kan kita nggak pernah tahu ya. Nah makanya dalam kejiwaan, maka pentingnya juga kita aware untuk mulai melek psikologi ya. Walaupun mungkin nggak ahli ya, tapi minimal kita nggak cuek. Itu aja sih menurutku. Betul, ya karena jiwa dan roh di Alkitab pun ada beberapa ayat yang jelas banget menjelaskan bahwa Tuhan tuh peduli kesehatan kita ya. Kayak di Yohanes ya, di kitab Yohanes 1, 2, 3 Yohanes kan ada ayat yang bilang biar semoga jiwamu baik-baik saja gitu kan, ada ayat yang bilang betul. Jadi 3 Yohanes 1. Jadi roh dan jiwa itu di Alkitab pun ada beberapa ayat yang jelas itu mau menjelaskan diferensiasinya ya. Kita bisa jiwa kita bisa dijaga dengan misalnya biar orang nggak stres, misalnya contohnya dia mestinya punya hobi gitu ya, hal-hal yang bikin dia senang gitu, mesti diperhatiin. Jangan misalnya perlu istirahat dalam artian istirahat dari bukan cuma secara fisik tidur, tapi pikirannya nih jangan ya, kadang orang gitu ya tidur tapi ininya muter kayak komputer tuh kayaknya sleep tapi prosesornya muter gitu. Itu kan kejiwaan tuh. Ya pentingnya untuk lebih rileks, untuk istirahat, untuk konseling, untuk ngobrol. Kadang mungkin udah lama nggak quality time sama keluarga misalnya, mungkin bisa. Dan itu nggak bisa diganti sama berenang atau tiduran, enggak. Itu mesti ada soul care di mana kita bisa ngobrol sama orang yang kita kasih, dan ini penting gitu loh. Jadi jiwa dan roh emang sesuatu yang berbeda. Makanya ada yang disebut trikotomi tadi. Kita percaya manusia tubuh, jiwa dan roh, dan ketiganya ini penting untuk diperhatikan kesehatannya, sehingga
Seperti meja yang kakinya 3 itu kan pasti lebih solid daripada sesuatu yang kakinya 2 kan gitu. Ya, betul. Ya. Kadang itu Ya, yang terjadi. Tubuhnya Mhm. olahraga, rohaninya kebaktian, berdoa, baca Alkitab, tapi jiwanya nggak pernah diurus. Akhirnya kena mental. Padahal pelayanan gitu. Iya. Padahal kayaknya sehat, tahu-tahu gangguan. Nah, itu ketika kejiwaan diabaikan itu yang Ya, terjadi. Makanya kita betul. berusaha, khususnya di New Wine ya, kita berusaha untuk peduli lah sama kesehatan mental gitu. Dan kita berupaya untuk belajar terus ya. Dan itu yang Oke. kita lakukan. Ya, ya. Kita Itu mau paling itu gimana? Udah. selesai Selesai. udah ini 3 menit. Udah ya. Kita Yang Pastor lain Chris bisa doa lah. rata-rata ya nanti kita bisa ngobrol langsung aja, nanti bisa DM. Lagi gini, kita sebulan masih ada 2 minggu lagi. Ya. Jadi teman-teman bisa nyemplung di seri kami ya, Steward Your Feeling. Dan ini sebulan ini kita dedikasikan untuk mental health awareness. Ya. Di New Wine. Jadi bisa nonton nanti khotbah-khotbah yang udah dikotbah itu ada 2, Pastor L sama aku punya. Nanti ada 2 lagi, ada Joshua Iwan Wahyu di minggu depan, dan 2 minggu lagi ada Eric Sucitra, clinical psychologist. Jadi aku rasa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang muncul nih akan jawab dari seri ini. 4 kali nonton, 4 khotbah berbeda nih pasti akan banyak yang terjawab. Jadi saranku pertanyaan-pertanyaan yang timbul sekarang ini kan pasti akan dijawab di minggu-minggu depan di khotbah-khotbah berikutnya. Pasti. Jadi stay tune. Itu permintaan kami. Jadi kalau kebetulan ada di Jakarta, kalau tinggal di Jakarta, nggak jauh bisa mampir ke New Wine International Church di Beleza lantai 3, Jakarta Selatan ya. Kalau halangan bisa mampir di online kita. Online kita juga ya. Oke, yuk. Pastor Chris berdoa ya. Siap. Bersyukur Tuhan buat kesempatan bisa quality time dan lebih dalam lagi membahas kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu jadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun yang kami katakan, kami bisa bertanggung jawabkan dengan baik. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, syukur buat momen ini, dan biar semua yang nyimak bahkan setelah live ini berakhir, kami berdoa Roh Kudus yang terus berkarya melalui kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur, biar jatuh tanah hati yang tepat, bertumbuh berbuah apapun musimnya. Makasih ya Bapak, kami berdoa buat kesehatan tubuh kami, jiwa kami, dan juga roh kami. Kami percaya hidup kami di tangan Tuhan. Makasih Bapak, dalam nama Yesus kami tutup lebih dalam lagi malam ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Ya, God bless you guys. Bye.